Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Violia Marita Diva dari kelas Psikologi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan modul keramat tentang kemampuan manajemen diri kiat sukses berorganisasi pada sesi 3. Sesi 3 yaitu membahas tentang soft skill pada aspek kecakapan personal atau personal skill. Pada aktivitas pertama, kita akan pembukaan dan overview mengenai pelatihan ice breaking dengan game. Selanjutnya pada aktivitas kedua, kita masuk pada penyampaian materi tentang personal skill. Selanjutnya aspek ketiga yaitu tentang sharing, dan keempat penutup sesi. Aktivitas pertama tujuannya yaitu untuk memberikan overview mengenai pelatihan yang akan dilaksanakan meliputi sesi dan waktu pelatihan serta memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana. Waktunya yaitu 15 menit, metodenya dengan ceramah dan game. Alat pendukungnya berupa kertas dan pena. Pelaksananya satu orang fasilitator. Prosedurnya yaitu pertama, fasilitator membuka pelatihan dengan mengucapkan salam, selamat datang, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, fasilitator memperkenalkan diri, lalu memberikan overview mengenai pelatihan meliputi jumlah sesi, pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan. Fasilitator memberikan ice breaking dengan menggunakan game kartu pos bergambar, di mana game tersebut memiliki langkah-langkah. Yang pertama, siapkan kertas, folio, atau sejenisnya. Lalu mintalah masing-masing peserta untuk menggambarkan tentang dirinya dalam sebuah kartu pos. Gambar tersebut tidak harus bagus. Yang terpenting menggambarkan tentang dirinya, yaitu peserta misalnya tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, pendidikan, konsep hidup, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Boleh menggunakan sketsa atau tulisan. Satu kartu pos bergambar boleh menggunakan satu gambar ditambah dengan tulisan-tulisan atau terdiri dari beberapa gambar kecil dengan tulisan-tulisan. Nama peserta dituliskan terlebih dahulu. Setelah selesai, gambar dikumpulkan pada pembicara. Tanyakan kepada peserta apakah mudah membuat kartu pos. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan nama peserta. Semisal nama pesertanya yaitu Pinky, seperti ini. Lalu kita boleh menggambarkan seperti satu kotak, di mana kotak itu dapat kita beri gambar bunga atau love seperti itu. Lalu kita tuliskan keluarga kita, pendidikan kita, pekerjaan, lalu kekurangan dan kelebihan kita seperti itu. Lalu kita kumpulkan kartu pos ini kepada fasilitator. Dan setelah itu fasilitator akan menanyai kepada peserta apakah sulit membuat kartu pos, di mana kartu pos tersebut berisi kekurangan kelebihan, pekerjaan, yang intinya tentang diri kita. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas kedua, di mana tujuannya yaitu membantu peserta meningkatkan pemahaman tentang personal skill. Waktunya yaitu 15 menit, metodenya dengan metode ceramah. Alat pendukungnya materi PPT. Prosedurnya yaitu fasilitator menyampaikan materi mengenai personal skill dengan anggota organisasi. Personal skill ini mencakup kecakapan akan memahami diri dan kecakapan berpikir tiap anggota, sehingga dapat melakukan aktivitas di organisasi secara maksimal. Kita akan masuk pada materi itu, di mana yang pertama kita akan membahas tentang keterampilan atau keahlian atau skill. Keterampilan atau keahlian yang dimiliki seseorang individu yang menggambarkan kualitas individu tersebut. Ada berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Seberapa jauh individu menyusun rencana kehidupannya, seberapa jauh kesadaran individu akan ini akan menentukan seberapa jauh ia menyusun kehidupannya. Individu tersebut dapat memutuskan untuk menjadi orang yang memiliki beberapa keahlian sekaligus atau orang yang hanya memiliki satu keahlian.
Pilihan tersebut tentunya yang dilakukan oleh individu selanjutnya akan mempengaruhi cara ia mewujudkan tujuan itu. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu aspek-aspek soft skill. Menurut Diklat Implementasi Nasional tahun 2007, aspek soft skill meliputi yang pertama kecakapan personal, yang kedua kecakapan sosial, yang ketiga kecakapan akademik, yang keempat yaitu kecakapan vokasional. Pada tahap ini kita masuk untuk membahas materi sesi 3 tentang soft skill pada aspek personal skill atau kecakapan personal. Kecakapan personal atau personal skill yaitu kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenali dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup dua hal, yaitu kecakapan akan kesadaran diri dan yang kedua yaitu kecakapan berpikir. Kecakapan tentang kesadaran diri yaitu memahami diri, penghayatan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikan sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir atau thinking skill, yaitu kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas ketiga yang tujuannya memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman yang didapat dari aktivitas-aktivitas kesulitan dalam personal skill. Waktunya yaitu 15 menit, metodenya dengan metode diskusi, alat pendukungnya berupa kertas dan ballpoint. Prosedurnya yaitu fasilitator memimpin diskusi. Selanjutnya, fasilitator membagikan kertas pada peserta. Peserta mulai menulis tentang pengalaman baik dan buruk dalam personal skill. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin menyampaikan pengalamannya. Lalu, fasilitator memberikan penghargaan dan dukungan kepada peserta yang bersedia berbagi pengalaman dan pelajaran yang didapat dari aktivitas ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, fasilitator mendukung peserta supaya aktif terlibat dalam sesi 3 dengan bersedia menyampaikan pengalaman dan pelajaran yang didapat peserta dari aktivitas 2. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas keempat atau aktivitas terakhir di sesi 3 yang tujuannya memberikan informasi kepada peserta mengenai pentingnya menggali personal skill, dan selanjutnya tujuannya yaitu untuk menutup sesi 3. Waktunya 10 menit, metodenya dengan metode ceramah, alat pendukungnya berupa LCD. Prosedurnya yaitu fasilitator menyampaikan mengenai pentingnya personal skill. Dengan memiliki personal skill yang baik, peserta diharapkan mampu menjaga keharmonisan dalam berorganisasi. Selanjutnya yaitu fasilitator menutup sesi. Terima kasih, itulah pembahasan materi dari sesi 3 pada modul keramat kami. Semoga persembahan ini dapat diterima dan dapat memenuhi tugas UAS dari mata kuliah metodologi eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.